Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Putri Wahyuni, agen of Gold cabang Bengkulu. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi mengenai hitung-hitungan inflasi dan bagaimana cara kita memperjuangkan impian-impian kita bersama EOH Gold. Mungkin masih ada di antara teman-teman yang belum mengetahui ataupun menyadari apa efek dari inflasi. Atau teman-teman sampai sejauh ini belum memiliki perencanaan untuk meraih mimpinya yang dihitung dengan emas. Nah, dalam materi kali ini kita akan membahas tentang materi menyelamatkan aset harta dari inflasi, agar hasil kerja keras kita selama ini itu tidak sia-sia, sehingga kita bisa mencapai impian lebih mudah dan cepat tercapai bersama EOH Gold. Nah, dalam materi kali ini kita akan membahas pertama tentang apa sih itu inflasi, lalu apa pengaruh inflasi terhadap masyarakat dan pengaruh inflasi terhadap impian kita, dan bagaimana emas hadir sebagai solusi dari inflasi tersebut. Baiklah, tentang apa itu inflasi? Nah, di sini inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus, di mana jumlah uang kita itu tidak berkurang, namun kemampuan daya belinya yang berkurang. Sehingga semua kerja keras kita selama ini itu akan terkikis habis hingga pada waktu tertentu. Mudah sebenarnya untuk mengerti inflasi, cukup teman-teman perhatikan saja gambar di bawah, di mana dalam kurun waktu 2000, 2010, dan 2020 saat ini, daya beli uang 100.000 di antara 2020 jika dibandingkan di tahun 2000 itu sangat jauh berbeda. Di tahun 2000 kita bisa beli banyak sekali bahan makanan hanya dengan uang 1 lembar 100.000. Tapi di tahun 2020 sekarang, kita hanya bisa membeli beberapa bahan makanan atau kebutuhan pokok dengan uang 100.000. Mudah bukan untuk memahami apa itu inflasi? Kita ambil satu contoh nih, dampak dari inflasi. Telur saja ya. Di tahun 2018, itu kita bisa membeli telur 1 kg dengan harga 18.000. Tapi di tahun 2019 kemarin, itu kita harus membayar 24.000 untuk mendapatkan 1 kg telur. Dan di tahun sekarang, 2020, itu kita harus mengeluarkan uang sebanyak 28.000 untuk mendapatkan 1 kg telur. Teman-teman bisa lihat, 1 kg telurnya itu tidak akan berubah ya. Yang berubah adalah daya beli uang kita. Nah, itu contoh dari dampak inflasi. Oke, kalau nggak kita cek nih tentang gaji PNS nih dari tahun 1977 sampai dengan 2015 ya. Di sini ada seorang PNS di tahun 1977, dia punya gaji sebesar 120.000. Ya, 120.000 itu di tahun 1977 itu di saat harga kambing 8.000 per ekor, sehingga dengan gaji 120.000 si PNS ini bisa membeli kambing sebanyak 15 ekor saat itu. Lalu ketika di tahun 2015 gajinya naik ya, kata pemerintah gajinya naik nih menjadi 5.600.000 ya, 5.600.000. Bukankah besar ya, lebih besar daripada yang 120.000. Tapi di saat yang sama harga kambing itu mencapai 2 juta per ekornya, sehingga dari gaji PNS itu tadi dia hanya bisa membeli kambing kurang lebih ya 3 ekor kayak gitu. Nah, di tahun 2019 ya, tahun belakang, gajinya naik lagi ya, gajinya naik menjadi 5.900.000. Tapi harga kambing saat ini sudah 2.500.000. Dan ternyata dia hanya bisa membeli 2 ekor kambing. Ya, kambing dari dulu sampai dengan sekarang ya tetap kambing ya, enggak masih tetap kakinya 4 ya, enggak ada yang kakinya 8 kayak gitu ya. Terus juga ya tetap kambing ya, dari tahun 1977 sampai dengan 2019 kambingnya tetap kambing. Dan uang gajinya si PNS ini dinyatakan bertambah, tapi kok
dari tahun 1977, di saat itu dia bisa membeli 15 ekor kambing, tapi ketika gajinya naik, ya di tahun sekarang malah dia hanya bisa membeli 2 ekor kambing. Jadi pertanyaannya, gajinya nih benar-benar naik atau enggak ya kayak gitu. Gaji si PNS naik teman-teman ya, dalam rupiah gajinya naik. Tapi kenaikan gaji ini itu tidak sebanding dengan inflasi yang terjadi di negara kita, khususnya di Indonesia ya. Jadi itu ruginya kalau seandainya uang kita simpan dalam bentuk rupiah. Nah, nanti kita akan bahas nih. Nah, ini ada beberapa penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama adalah peningkatan kebutuhan. Jadi semakin meningkat kebutuhan kita akan suatu produk, maka harga suatu produk itu juga akan meningkat. Daya beli uang kita pun juga akhirnya akan menurun. Lalu adanya peningkatan biaya produksi, dan selanjutnya mencetak banyak uang ya, bertambahnya uang yang beredar itu juga akan Nah, kita akan lihat efek dari inflasi itu apa saja sih. Nah, yang pertama itu mengurangi daya beli ya. Inflasi mengurangi nilai daya beli dari mata uang. Akibat inflasi, jumlah uang yang sama akan membeli lebih sedikit barang daripada sebelumnya. Tadi ya kita udah lihat ilustrasi sebelumnya. Berapapun penghasilan kita, itu tidak akan terlepas dari efek inflasi. Ya, inflasi berdampak pada kemampuan daya beli yang semakin menurun. Nah, efek inflasi selanjutnya adalah mendorong pengeluaran. Pengaruh inflasi terhadap ekonomi itu bisa mendorong munculnya pengeluaran. Jika mata uang semakin turun, maka pemilik tabungan juga akan semakin banyak mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, teman-teman, menabung uang dalam kondisi inflasi seperti saat ini yang terus terjadi, itu justru akan merugikan kita. Karena mata uang nilainya akan semakin menurun. Nah, karena nilai mata uang yang semakin menurun ini tadi, maka efek selanjutnya apa? Yaitu mengubah sifat pendapatan kita. Inflasi dapat mengubah pendapatan masyarakat. Jika inflasi dapat mendorong perkembangan ekonomi, akan mendorong para pengusaha memperluas produksinya. Dengan demikian akan tumbuh kesempatan kerja baru, sekaligus berubahnya pendapatan seseorang. Ya, tadi ya kita lihat gaji PNS nih, semakin naik gaji, ya sama dengan berkurang kayak gitu ya. Kalau tidak naik gaji, ya rugi ya. Apalagi kalau dipotong gaji, ya sengsara lah hidup kita ya. Dengan berkurangnya daya beli dari uang kita tadi, sehingga membuat kerja keras kita menjadi sia-sia ya. Misal nih, di tahun 1990, teman-teman seorang jutawan ya punya tabungan 50 juta di tahun 1990. Nah, di saat itu, harga beras Rp500 per kilogramnya. Nah, teman-teman di tahun itu, teman-teman bisa jadi juragan beras ya. Teman-teman bisa beli 100.000 kilogram beras pada saat itu dengan uang 50 juta. Tapi saat 1998, 8 tahun selanjutnya, itu terjadi inflasi besar-besaran. Sehingga harga beras saat itu menjadi 2.800 per kilo. Jadi uang yang teman-teman tabung, ya 50 juta tadi selama 8 tahun itu, akhirnya hanya bisa membeli 17.900 kilogram. Yang tadinya dari 100 ribuan, jadi 17 ribuan kayak gitu. Kesimpulan dari efek inflasi ini, selain bisa merugikan, dia juga bisa semakin menyengsarakan. Lalu bagaimana pengaruh inflasi terhadap mimpi kita? Mungkin teman-teman ada yang bermimpi ingin segera naik haji, punya rumah sendiri tanpa harus dengan riba, ya, punya mobil tanpa harus riba, menjadi pengusaha tanpa riba, ya, atau punya mimpi yang lain-lainnya. Tapi pada kenyataannya dari tahun ke tahun harga mimpi kita itu menjadi semakin mahal. Ini terakhir nih, Kemenak mengatakan bahwa biaya umroh itu meningkat ya dari tahun ke tahunnya. Lalu bagaimana solusinya? Oke, kita akan bahas solusinya ya. Ini ada solusinya nih ya. Jadi dari seluruh penghasilan kita bagi menjadi 5 bagian. 60% untuk kebutuhan pokok, 10% untuk kita sisihkan membayar zakat, 10% lagi sebagai apresiasi diri kita,
untuk lifestyle kita mungkin, lalu 10% lagi kita tabung, dan 10%-nya kita siapkan untuk kebutuhan darurat ya. Jadi jangan dihabiskan semua uangnya ya, jangan untuk lifestyle semua 100% itu kita gunakan untuk makan-makan kayak gitu, jangan sampai kayak gitu ya. Jadi dibagi menjadi 5 ini. Nah, untuk tabungannya itu jangan disimpan dengan uang, tapi simpanlah dengan emas. Oke, kita simak ya video ceramah Ustadz tadi di ayat berikut ini. Enggak ada nih, bukan usaha sampai kita punya kemampuan berangkat. Itu maksudnya. Dan usaha itu, saya beri mukadimah dulu ya. Usaha itu ada 2. Saya ulang ya, usaha itu ada 2. Usaha dengan mengumpulkan harta. Saya sarankan sih kalau mau nabung pakai emas. Itu lebih mudah. Ini saya sarankan. Karena ayat-ayat di Quran ketika bicara harta itu kebanyakan bicara tentang emas dan perak. Ya, misal Quran surah ketiga ayat ke-14. Paling kanan agak ke bawah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minan dzahab wal fiddah. Ya, qanatir muqantarah itu ada harta yang punya nilai intrinsik, berharga. Yang kalau dikumpulkan punya nilai. Jadi ada harta yang punya nilai intrinsik, ada yang ekstrinsik. Intrinsik itu di dalamnya memang ada nilainya. Ya, sudah ada nilai, jadi nggak berpengaruh oleh apapun. Emas itu, kalaupun pecah, masih bisa dijual. Ya, tapi uang kalau sobek ya kertas. Nilainya berubah-ubah. Makanya sekarang semua mengalami devaluasi. Menurut saya bukan mengalami penurunan, tuh memang nilainya diturunkan dengan kepentingan tertentu. Dulu itu masih menggunakan emas. Ya, masih menggunakan emas. Isyarat Quran, hadis masih dipakai. Bahkan di Amerika pun masih pakai. Pada tahun 1930-an, 1934, dari 1932 itu diuji coba. Dia ada sekumpulan orang berkumpul memikirkan sistem monopoli. Bagaimana memonopoli dunia dari sistem keuangan. Maka diwujudkanlah uang kertas itu. Diuji coba asalnya di negara barat sana. Lokal sifatnya. Lokal. Apa yang coba? Ditarik emas-emas dari penduduk lokal, dibuatlah uang kertas. Yang tidak mematuhi diberikan hukuman. Maka dari situ diberikan uang kertas, tapi uang kertas itu masih punya nilai setara dengan emas. Diberikan per onsnya emas itu setara dengan $20 pada masa itu. Terus orang nukar tuh, yang sadar bahwa kertas ini nggak punya nilai intrinsik, maka dia menyimpan kemudian emasnya di tempat lain supaya tidak kena hukuman. Ini kisah nyata ini, nanti ada perjanjiannya. Nah, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Ketika uang itu sudah menyebar dan emasnya cukup terkumpul, maka diturunkan, didevaluasi nilainya. Yang tadinya per onsnya $20, ya, diturunkan nilainya. Seakan-akan harga emas itu jadi naik, padahal emas itu segitu-gitu aja. Ya, uangnya turun lagi. Jadi berapa? $35. Ya, nilainya terus bertambah. Jadi seakan-akan jadi mahal gitu. Ya, padahal uangnya diturunkan. Nilai uangnya yang turun, bukan barangnya yang naik. Apa yang terjadi ketika mereka melihat kemudian jadi nilai itu berkurang, si emas itu kemudian punya nilai lagi, disetarakan lagi, akhirnya mereka borong lagi. Melihat uji cobanya berhasil, maka dipaksakanlah ke seluruh dunia. Maka dipaksa uang mata uang yang kita gunakan untuk turun nilainya. Mata uang mereka naik. Makanya 1 kita balas dengan 13.000. Mereka cuma mengeluarkan 1, kita keluarkan 13.000. Dikuraslah kemudian harta benda kita keluar. Paling gampang. So, untuk teman-teman yang punya mimpi, nah sekarang belilah mimpinya itu dengan emas. Misal nih, teman-teman mau naik haji atau umroh dengan dana 25 juta di tahun 2020. Maka kita konversikan dengan harga emas di tahun sekarang. Maka berarti kita harus menabung sebanyak 25 gram, mulai dari saat ini. Nah, ini ada tipsnya nih, strategi menabung emas 25 gram untuk umroh. Ya, kita harus rutin menabung mulai dari keping yang kecil. Ya, 10 keping 0,1 gram per bulannya. Yaitu sama dengan 1 gram per bulan atau 1 gram per bulan kita tabung. Maka apabila selama 12 bulan, maka akan terkumpul 12 gram per tahun. Nah, dalam 2 tahun ya kurang. Nah, sekarang coba kita lihat biaya umroh dari tahun ke tahun jika dikonversikan dengan gram emas. Di tahun 2016 dengan biaya umroh 20 juta dan harga emas senilai 580.000 per gramnya, kita membutuhkan 34 gram untuk bisa umroh. Tapi kita lihat dari tahun ke tahun hingga dengan tahun 2020 sekarang, dengan biaya umroh yang katanya naik menjadi 25 juta, dan harga emas sekarang menjadi 1 juta, maka kita hanya membutuhkan 25 gram untuk bisa umroh.
Ya, beda ya dari seandainya tadi di tahun 2016 kita membutuhkan 34 gram, di tahun 2020 kita hanya butuh 25 gram, teman-teman. Itulah mengapa emas dikatakan menjaga harta kita dari inflasi. Nah, misal nih di tahun 2010, teman-teman menabung uang sebanyak 50 juta. Teman-teman simpan nih dalam brankas yang begitu kokohnya di rumah atau di bank ya. Nah, lalu di tahun 2020, uang 50 juta itu akan tetap 50 juta. Nilainya sama, namun apakah daya belinya juga tetap? Oke, kita lihat. Jika teman-teman menyimpan uang sebanyak 50 juta di tahun 2010, maka di tahun 2020 dengan biaya umroh 25 juta per orang, maka teman-teman bisa mengumrohkan 2 orang. Tapi apabila di tahun 2010 itu teman-teman menabung dengan emas, dengan harga emas saat 2010 itu 350.000 per gram, maka dengan uang 50 juta teman-teman bisa mendapatkan 142,8 gram emas. Bayangkan di tahun 2000 sekarang 142,8 gram emas itu senilai 142 juta lebih, teman-teman. Dan teman-teman ternyata bisa mengumrohkan 4 sampai dengan 5 orang. Ya, bayangkan tadi hanya cuma 2 orang. So, saya rasa teman-teman sudah mendapat kesimpulannya. Ya, itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.